Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hafiz. Hari ini saya akan membawakan manajemen membangun usaha teknik pendingin tukang AC keliling sukses bagian satu. Oke. Kemarin saya ada janji di Facebook, saya akan berbagi lagi tips untuk memulai dan membangun usaha teknik pendingin dari awal. Oke, jadi saya akan sharing sedikit tentang pengalaman yang sudah saya lakukan selama ini. Oke, saya akan membuat step demi step. Jadi saya akan menjelaskan manajemen membangun usaha teknik pendingin bagian satu, yaitu tukang AC keliling ingin sukses. Saya sih bukan orang yang pandai bersilat lidah, tapi saya akan mencoba untuk memberikan pengalaman yang saya punya. Jadi hanya ilmu yang akan saya berikan yang akan bisa dikenang sepanjang masa. Kalau uang saya berikan akan habis dimakan waktu. Oke, jadi gini, kita mulai saja. Di bagian ini kita ada 4 ya 5 sesi untuk memulai usaha teknik pendingin. Jadi ini di awal kalau kita mau bangun usaha pendingin. Jadi ini kerangkanya. Sebelum kita membuka usaha, kita buat kerangkanya. Kita buat tujuan dulu, kita buat teknik-tekniknya bagaimana supaya usaha kita ini nanti bisa berkembang, bisa maju dan bisa sukses. Ke tahap pertama. Nah, tahap pertama ini kita diminta untuk tentukan bisnis plan apa yang kita ingin bangun di dunia pendingin. Jadi di dunia pendingin ini luas, banyak banyak pekerjaannya lebar, ya kan? Ada dari servis AC, ada servis kulkas, ada penjualan spare part, ada pemasangan AC cold storage, pemasangan cold storage, ada project, macam-macam lah, banyak 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 sekali di ilmu dunia pendingin ini yang bisa dikembangkan dan bisa dibangun menjadi usaha. Oke. Nah, yang kedua, di tahap awal ini kita harus memastikan kemampuan dan keahlian skill kita apa yang kita punya selama ini. Jadi kenapa kita harus tahu keahlian kita agar kalau kita membuka usaha kita sudah punya modal awal ini, ya modal keahlian itu bukan modal uang, tapi modal keahlian. Modal uang sih penting, tapi yang penting itu kan kita punya keahlian, punya pengalaman dan punya ilmu. Nah, ini yang dulu saya lakukan. Jadi saya memang dulu ikut bengkel AC sekitar 5 tahun. Nah, di situ saya dapat pengalaman untuk servis AC, ya kan, servis AC keliling lah. Dulu awalnya kita servis AC keliling, di situ saya kerja dan dapat ilmu di situ. Saya mencoba untuk membukanya di bidang yang sama, yaitu servis AC keliling. Nah, itu servis AC keliling itu servis AC ke rumah rumah tuh rumah, ya kan. Jadi namanya servis AC keliling karena keliling bawa tangga naik motor gitu. Jadi sebutannya tukang AC keliling. Oke, siap. Nah, setelah kita menentukan plan apa yang kita mau bangun, usaha teknik pendingin itu seperti apa yang mau kita bangun, ya kan, mau jadi bengkel kulkas, servis AC, mau toko, mau di project, itu macam-macam. Jadi tergantung keahlian kita yang kita punya sekarang ini seperti apa, ya kan. Nah, jadi kita tentukan dulu plan apa, kemampuan kita sampai mana untuk sebelum memulai usaha. Oke, jadi setelah itu kita masuk ke tahap kedua. Nah, tahap kedua ini sebelum kita membuka usaha, kita harus menentukan pasar dulu. Nah, pasar ini maksudnya kita mau buka
di bidang apa, ya yang seperti tadi kan, mau servis AC keliling, kulkas, ya kan? Nah, kita harus tentukan pasar. Nah, tentukan pasar itu, kita mau cari juga targetnya kita mau jualan kemana nih, atau kita mau jual jasa kita kemana. Nah, tentukan pasar kalau kita memang mau jadi servis AC keliling, berarti kita harus jual ke, rumah-rumah. Nah, rumah-rumah yang banyak memakai AC di mana? Di sebuah komplek atau perumahan. Nah, di perumahan itu pasti hampir seluruh rumah menggunakan AC. Ya, jadi kita kalau bisa mendekatin pasarnya kita. Nah, jadi ini yang saya alami dulu, saya membuka pasar, jadi mendekati pasarnya. Jadi saya membuka tempat usaha itu di sebuah komplek, komplek perumahan, dan alhamdulillah di perjalanan itu saya hampir di lingkungan komplek saya itu 80% masuk ke saya buat servis. Nah, itu yang terpenting, karena kita tahu pasarnya. Oh, di sini banyak orang pakai AC, ya udah kita datangin, kita buka di situ. Dan dulu awalnya saya ngontrak rumah tapi dijadikan workshop. Untuk servis AC keliling saya buka spanduk di rumah, kebetulan rumahnya pinggir jalan dan lewatan orang untuk masuk komplek. Jadi banyak yang lihat dan alhamdulillah di situ mulai kita usaha. Nah, baru setelah itu, setelah kita menentukan pasar kita mau buka usahanya di mana, ya kan, tempatnya di mana, kita siapkan alat penunjang. Ini alat penunjang usaha kalau servis AC yang pasti jet cleaner, tangga, vakum, freon. Freon sih bukan alat ya, itu bahan. Alat manifold, ya kan. Jadi kita siapkan dulu alat ini sebelum kita memulai. Jadi nggak sudah mulai dulu baru kita beli alat. Waduh, itu kacau nanti, takutnya waktu kita servis nggak siap. Nah, itu yang kebanyakan teknisi sekarang dengan alat seadanya dulu buka, tapi nanti kebingungan pas masalah ada trouble pengecekannya bingung. Tapi beli alat dulu yang murah-murah, ya kan, yang penting lengkap. Jadi ada untuk pengecekan refrigeran, ngecek voltase, cek ampere, gitulah. Jadi siapkan alat-alat penunjang usaha kita. Nah, kita lanjut di tahap 2 ini, di step ketiga, yaitu siapkan kendaraan operasional. Nah, kendaraan operasional itu kalau kita masih baru, jangan memaksakan untuk membeli kendaraan yang benar-benar apa ya, misalkan banyak menguras biaya. Kalau kita mampunya menggunakan motor, ya sudah, kita pakai motor aja, pelan-pelan kita jalan. Nah, kalau memang sanggup beli mobil dan bisa menutupin, silakan, ya kan. Tapi kalau saya dulu awal-awalnya menggunakan motor, jadi hampir 6 bulan sampai 8 bulan saya sama tim itu keliling naik motor, bawa tangga keliling. Nah, setelah 8 bulan ada kemajuan, mencoba membeli mobil itu juga mobil second tahun tua, tahun 94 kalau nggak salah, Kijang Super. Nah, itu juga supaya membantu usaha, karena banyak kemarin kan bongkar pasang AC itu kebingungan kalau nggak bisa pakai motor kan untuk bawanya. Jadi kita beli mobil second, dan itu juga kita ngelihat pendapatan kita, dan alhamdulillah itu sudah bisa mencukupin untuk membayar kreditannya sih. Dulu awalnya saya ngambil mobil dengan sistem bank. Jadi beli mobil, BPKB-nya saya gadai ke bank, dan itu untuk angsuran, dan alhamdulillah bisa lunas. Nah, jadi kita siapkan kendaraan operasional. Yang pertama, yang kemampuan kita, berapa yang dana kita ada, jadi untuk operasional kendaraan. Oke, yang selanjutnya kita membentuk tim. Nah, ini
kita sudah siapkan pasan, kita siapkan alat, kita siapkan kendaraan, dan kita harus membentuk tim. Nah, di sini eh, sangat-sangat nanti akan membantu kita untuk bekerja. Kalau kita masih freelance, ya kan, sendiri, pasti kita perlu helper. Nah, kalau memang sanggup untuk menggaji teknisi, kita gaji teknisi. Jadi kita coba untuk ngebangun tim. Saya dulu awalnya dari sendiri, baru saya panggil helper. Sebulan kemudian saya ambil teknisi, kebetulan mantan anak buah saya tarik, saya tambah helper. Jadi di awal itu saya memang jalan 2 tim. Nah, jadi membentuk 2 tim, saya jalan sendiri, anggota juga jalan sendiri. Sistem gajinya gimana? Sistem gajinya dulu sistem persen, ya kan. Jadi dulu itu 70-30, saya 70, si teknisi 30. Nah, itu di awal, ya kan. Nanti berkembangnya lagi sistemnya sudah bukan persen tapi gaji. Nah, jadi saya membentuk tim di awal, ya kan, untuk menunjang kerja kita. Nah, setelah kita membentuk tim, kita harus membuat namanya marketing plan. Marketing plan ini sangat penting karena usaha kita kan baru, belum tahu berapa nih pelanggan-pelanggan kita. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan pelanggan? Karena kalau membuka usaha itu gampang, tapi mendapatkan pelanggan itu yang susah. Banyak teknisi nih yang ngerti, tapi nggak banyak teknisi yang bisa mendapatkan pelanggan. Nah, gitu. Jadi marketing plan ini sangat penting. Jadi kita bisa menentukan marketing plan. Nah, marketing plan ini bisa kita buat kayak kurva, buat kayak marketing kita mau kemana ini, ya kan? Nah, kayak tadi kita kalau di servis AC ada marketing customer, kita menentukan customer kita kemana, ya kan, untuk kita marketingin. Customer kita bisa kita masuk ke rumahan, masuk ke perusahaan atau pemerintahan. Nah, kita lihat dulu kemampuan kita di mana. Kalau kemampuan kita di rumahan, kita coba sebarkan yang lebih banyak ke rumahan. Kalau kita mampu ke perusahaan, kita coba ke perusahaan. Kalau ke pemerintahan, coba ke pemerintahan. Karena bedanya rumah, perusahaan, dan pemerintahan, ya kan? Itu apa bedanya? Nah, nih saya jelaskan sedikit. Kalau customer rumahan, sistemnya pembayaran cash keras lah. Jadi setelah kerja kita dibayar. Nah, itu rumahan. Kalau kalian biasanya nggak mau pusing sama tempo, ya ambil rumahan aja. Itu juga sangat membantu dan lumayan untuk hasilnya. Nah, kalau perusahaan sistemnya, kita yang penting harus berbadan usaha dulu atau berbadan hukum. Karena banyak perusahaan yang pasti minta ini CV atau PT, ya kan. Nah, jadi kita harus mempersiapkan itu. Dan kalau perusahaan biasanya bayarnya tempo, ada 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah, itu seperti itu. Nah, kalau kita ke pemerintahan itu sistemnya macam-macam, ada beberapa. Ada yang langsung bayar cash, ada yang bulanan, ada yang per tahun, per semester, macam-macam. Jadi dan di pemerintahan juga harus siap juga legalitas. Nah, gitu. Jadi kita tentukan dulu customer kita mau kemana dan kita mau ambil yang seperti apa, ya kan? Kalau kita bilang rumahan aja, yang penting ada uang cash harian, itu silakan. Itu kalian yang menentukan. Jadi kita buat manajemen untuk customer kita mau kemana, arahnya perusahaan kita seperti itu. Oke, kita lanjut ke tahap 4. Nah, tahap 4 ini marketing plan tadi, ya kan. Kita lanjut ke marketing plan, kita bagi ada 3 sistem. Jadi marketing itu yang pertama kita bisa untuk bagikan brosur, ya kan. Jadi kita buat sebuah brosur, sebuah cetakan, kita bagikan biasanya ini ke rumah-rumah. Kalau dulu saya
karena digital belum banyak ya kan, dulu cuma ada Facebook, saya cuma pakai sebar brosur. Jadi rumah ke rumah saya kasih tuh brosur, jalan-jalan juga ada mobil saya kasih gitu. Nah itu, marketing brosur saya sebut karena kita menyebarkannya pakai brosur. Nah ada lagi marketing online. Nah marketing online ini sekarang yang lagi gencar-gencarnya nih. Teman-teman bisa banyak dapat pekerjaan dari marketing online ini kalau sekarang ya kan. Jadi marketing online ini banyak banyak macam, bisa lewat Facebook, bisa lewat Instagram, lewat YouTube, ya kan, terserah. Itu tergantung kita bagaimana cara untuk menjualnya ke online, ya kan, biasanya dengan gambar-gambar dan foto-foto kegiatan kita, dengan video, ya kan, testimoni-testimoni. Nah, itu dari marketing online dan sekarang ini yang paling bisa kita andalkan itu marketing online. Nah, ada lagi marketing teman ke teman. Nah, ini juga sangat bagus. Jadi dulu saya banyaknya karena saya memang punya banyak teman, sering nongkrong, ada banyak komunitas, jadi marketing saya jalannya ke teman dahulu ya kan. Jadi teman saya servis, nanti temannya lagi yang servis, temannya lagi. Nah, itu teman tuh teman. Jadi ini yang kalau misalnya akurat memang sangat akurat sih untuk teman tuh teman karena rekomendasi teman itu sangat bagus buat marketing kita, ya kan? Oke, selanjutnya kita ke tahap 5, marketing cara marketingin kita gimana. Nah, setelah jadi semua, ini yang harus kita buat setelah usaha kita berjalan, ya kan? Jadi kalau bisa usaha kita ini tercatat semua. Ya, jadi semua transaksi harus dicatat. Uang masuk, uang keluar, ya kan? Berapa biaya hari ini, biaya makan. Nah, itu semuanya harus dicatat biar kita bisa tahu penghasilan kita, ya kan? Terkadang banyak teman-teman nih yang servis saya freelance saya tanya ini nggak ada catat, pokoknya berapa masuk hari ini, keluar berapa, ya sudah, yang penting bisa buat makan. Nah ini yang biasanya kita nggak bisa mengukur usaha kita majunya sampai sampai seberapa, ya kan. Nah kalau saya hampir semuanya tercatat dan detail, itu semuanya menggunakan nota, gitu. Jadi kalau bisa semua transaksi dicatat, customer diberikan nota, ya kan. Nah, jadi kita bisa tahu pendapatan kita. Nah, baru kita membuat laporan keuangan harian atau bulanan. Nah, jadi kita harus tahu menghitung dari catatan tadi, kita menghitung nih pemasukan kita hari ini berapa, minggu ini berapa, bulan ini berapa, ya kan. Jadi kita tahu. Jadi untuk catatan laporan keuangan ini bisa membuat upgrade kita, misalkan gini, sudah selama 3 bulan ini pendapatan kita bagus nih, stabil, naik terus lah. Nah itu kalau kita lihat kayak gitu kita bisa upgrade nih. Oh kayaknya kita perlu beli barang atau kita perlu beli kendaraan. Nah dari situ kita bisa mengetahuinya, ya kan. Nah baru yang kelima, analisa kembali usaha kita per 3 bulan, 6 bulan dan setahun. Jadi saya setiap usaha sampai sekarang pun masih seperti itu. Jadi per 3 bulan saya lihat nih laporan keuangannya admin, dari orang keuangan, semuanya saya lihat nih. 3 bulan, oh ini ada kemajuan. 6 bulan ini ada turun, ada naik. Nah itu mengetahui. Jadi sampai mana usaha kita, apakah bisa berkembang atau hanya jalan di tempat. Nah itu semuanya dari catatan semua transaksi. Nah, ini tahap awal yang bisa saya sampaikan. Nanti saya akan berikan lagi untuk manajemen teknik yang bagaimana untuk mempertahankan karyawan, bagaimana untuk ngelobi ke perusahaan, bagaimana untuk mengedilkan suatu pekerjaan. Nanti kita bagi-bagi lagi ilmunya. Jadi sebelum memulai usaha kita buatlah 5 step ini, dan mudahan dengan kerangka manajemen usaha yang saya berikan bisa sedikit membantu teman-teman
Audio Jungle.